segerakan disahkan. Satu, KPK undang-undangnya harus direvisi juga gitu. Maka ada instruksi lah, paling tidak gitu ya. Kita kan sudah memintakan terus civil society, tapi belum goal gitu ya. Maka instruksi Pak Presiden kita ini harusnya didengar dengan sangat memadai oleh semuanya. Bahwa kita sedang akan memberantas korupsi. Sedang, bukan akan. Kita sedang memberantas korupsi, oleh karena itu memang semuanya harus melakukan itu. Tokoh-tokohnya ikut mengawal, mahasiswanya, civil society-nya, para aktivisnya, intelektualnya, profesionalnya, para penegak hukum. Mengapa kejaksaan kita agak lulukan sekarang? KPK kemana? Kan gitu. Ini ada mantan KPK ini kan. Ya, KPK kemana ini gitu kan? Kok kehilangan giginya, taringnya? Kok sekarang publik kurang percaya pada KPK? Itu kan sebetulnya pertanyaannya. Jadi memang mengalami paralyzing di eranya Pak Jokowi. Ini mohon maaf harus saya sampaikan seperti itu. Jadi kita sekarang ini harus bangkit ya. Ukuran pemerintahan baru 10 bulan. Jadi memang belum 1 tahun. Apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu luar biasa sudah. Sangat luar biasa. Kita tidak pernah mendengarkan ada presiden setajam ini mengatakan tentang pemberantasan korupsi. Itu. Ini bukan karena dekat Mas Ferry gitu ya. Jadi masih beda. Tapi yang nilai 4 tadi itu harus digarisbawahi oleh Bang Luhut tadi itu. Beliau belum pasti karena belum menyaksikan adanya komitmen yang sangat tinggi dari para penegak hukum tadi itu. Kalau sudah ada sekarang leading sektornya adalah kejaksaan. Tolong yang lainnya juga sama dengan kejaksaan. Institusi penegak hukum yang ada di kepolisian, institusi penegak hukum yang ada di mana lagi? Supaya saya nggak keliru. Polisi tadi ya. 2 kali berarti saya sebutkan ya. Di Kehakiman, ya. Itu luar biasa. Jadi pengawasan sepengetahuan saya belajar tentang ilmu politik dan pemerintahan, masalah pengawasan itu menjadi masalah yang sangat krusial untuk Indonesia. Kita termasuk bukan negara dengan pengawasan yang bagus. Harus kita akui itu. Karena korupsi dari waktu ke waktu selalu kita bahas dan semakin marak begitu kita saksikan ya dari rezim ke rezim khususnya ketika pemilu. Maka ini yang menjadikan pekerjaan rumah kita bahwa ke depan ya saat ini dan ke depan kita memang harus memberantas korupsi secara tentu gitu ya dengan komitmen tinggi. Tentu ketika kita berbicara korupsi ya. Tapi Prof. Siti Zuhro seperti ini. Prof. Siti Zuhro yakin Prabowo punya nyali meskipun mungkin kita bukan berandai-andai, tapi ketika ada orang dekat berada di lingkaran elit, di lingkaran. Kan sudah disampaikan, saya tidak peduli apakah itu terjadi pada kader Gerindra. Saya tidak akan bela, wah gitu kan. Itu saya catat itu. Jadi Pak Prabowo ini sudah mempertaruhkan reputasinya, mempertaruhkan otoritasnya dan tentu legitimasinya. Karena kalau 1 tahun setelah 1 tahun hanya begini gitu ya, ternyata tidak diikuti oleh semua aparatnya yang harus mengikuti, menurut saya akan ada ketidakpercayaan publik. Maka public distrust akan meningkat. Saat ini mungkin orang masih nunggu, belum 10 bulan. Kami itu masih nunggu sebenarnya. Kan biasanya kita kritis sekali loh. Itu. Tapi kita masih diem-diem dengan strong statementnya dari Pak Prabowo yang sangat gitu ya pro pada pemberantasan korupsi. Karena memang roh dari atau semangat dari gerakan reformasi tahun 98 itu memberantas KKN. Dan ini yang tidak berhasil sampai saat ini. Bukan reda tapi merajalela. Ini terjadi bencana korupsi di Indonesia ini. Maka Pak Prabowo mengatakan perang terhadap korupsi. Dan ini sudah dikatakan akan dilakukan sampai ke akar-akarnya. Kalau akar tunjang gimana? Nah, kalau akarnya akar tunjang. Coba adik-adik mahasiswa ini.
Ini serius sekali. Berarti yang harus dilakukan oleh Pak Prabowo berlipat ganda. Karena akarnya tunjang sudah. Akumulatif gitu ya. Semua korupsi terjadi di semua cabang kekuasaan. Baik di legislatif, eksekutif, yudikatif. Di pusat dan di daerah. Berjamaah pula kan gitu. Maka ini yang harus kita berantas bersama. Komando yang tunjukkan oleh Pak Prabowo, mari kita ikuti sampai ke daerah, sampai ke desa. Baik. Bahkan Bang Saur, ke desa, tidak berhenti hanya di kabupaten kota, sampai ke desa, kelurahan, ikut gayung bersambut untuk memberantas korupsi. Semua level, Prof. Wiwi. Iya. Bang Saur memang menyadari memang kejaksaan saat ini lebih bertaring daripada lembaga lainnya. Saya kira ini sejarah karena memang ada yang sangat terstruktur dan sistematis untuk melakukan pelemahan kepada KPK. Kan kita juga sudah protes, termasuk yang di samping saya ini kan juga korban daripada pelemahan daripada KPK. Orang-orang yang berintegritas kemudian dibuang sampai dengan saat ini masih mereka membentuk nama yayasan IM57. Saya bahkan merujuk daripada kawan-kawan saya ini seperti apa yang di-endorse oleh Prof. Siti Zuhro. Bro, saya akan kembali memaknai karena ini adalah perayaan kemerdekaan kita. Saya disclaimer bahwa memang penjajah utama kita sekarang adalah para koruptor ini. Saya kira Presiden berkali-kali mengatakan, kalau memang Anda tidak taat, ya mundur gitu loh. Kita minta juga memang seperti tadi ada keinginan kita semua misalnya. Salah satu cara katakanlah memberantas korupsi ini misalnya RUU perampasan aset. Tetapi kawan-kawan tidak juga berhenti kita di sini, teman-teman mahasiswa misalnya. Saya sengaja kembali pastikan adalah kita semangat menganut ajas demokrasi, tapi dalam konteks konstitusi wajah daripada demokrasi itu adalah kita negara hukum. Maksud saya gini, Bro. Problemnya betul, Presiden adalah sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, tetapi yang punya adalah rakyat. Dan kita minta betul juga setiap kita. Seperti mahasiswa misalnya, berani nggak dia misalnya kalaupun dia katakanlah ujian, dia tidak siap, lebih terhormat dia kemudian untuk tidak menyontek daripada nyontek. Saya kira kita mulai dari sana. Termasuk juga misalnya teman-teman di pers atau dimanapun. Ini yang saya kira yang harus kita lakukan dalam konteks merayakan bahwa kita klaim bahwa kita adalah pemilik daulat rakyat, bahwa belum semua memang kita serahkan itu kepada pemerintah. Pemerintah yang kita serahkan adalah memerintah, ke DPR itu hanya 3, membuat undang-undang, kemudian pengawasan dan budgeting. Tetapi di luar itu semua daulat itu masih kita pegang, kebebasan pers misalnya. Teman-teman tolong jaga ini. Kemudian teman-temannya Mbak Siti Zuhro, kemudian para akademisi. Banyak kita lihat juga para akademisi misalnya mereka tidak merdeka lagi. Karena apa? Telah kemudian mereka menyerah karena diancam atau mungkin tidak dapat proyek. Maksud saya ini yang sering terjadi dalam 80 tahun kita ini. Secara simbolik kita seakan-akan merdeka, tetapi secara hakikat bahkan kita kemudian menjajah diri kita sendiri. Banyak sekarang para akademisi, hanya 1-2 orang yang kita lihat seperti Siti Zuhro. Banyak misalnya katakanlah teman-teman di DPR. Bayangkan saat kita bicara pada saat ini, di mana warga negara Indonesia pemilik daulat rakyat itu banyak pengangguran. Teman-teman DPR misalnya meningkatkan uang tunjangannya, transportasinya gitu loh. Sementara mereka sudah mendapatkan besar, mereka tepuk tangan. Kalau dari waktu tantiem itu kemudian tidak lagi diberikan, DPR tepuk tangan mereka, tidak lagi tantiem. Tetapi ketika tunjangannya kemudian dibuat sampai detik ini diam itu. Di mana empati mereka sebagai pemilik daulat rakyat? Bang Saur, ini boleh ya saya salah. Poin Bang Saur bagus sekali. Jadi kalau kita bersetuju membangun peradaban melalui demokrasi, maka peradaban tadi itu diekspresikan melalui tradisi baru. Jadi kalau kita tidak mumpuni untuk mengemban amanat, sesuatu amanat itu, maka kita juga harus mundur, malu dan mundur. Jangan terus-menerus nunggu. Punya kesadaran itu, Prof ya? Iya, jangan nunggu sampai presiden atau atasannya
memberhentikan dengan tidak hormat. Ya, jangan sampai seperti itu. Jadi kira-kira sudah memang saya nggak mumpuni, saya nggak pantas, saya sudah melakukan kesalahan, ya mundur. Karena sudah diminta mundur apalagi oleh publik kan gitu. Lah mungkin budaya itu kalau dibangun sedemikian rupa melibatkan kesadaran keseluruhan masyarakat kita, maka mau tidak mau itu akan menjadi satu tradisi baru yang nanti di mana etika moral itu kita kedepankan, kita utamakan. Bukan sekedar kesadaran yang ditunggu oleh masyarakat, tapi juga pimpinan kita yang harus punya tangan besi untuk memberantas korupsi. Kami akan segera kembali sesaat lagi hanya di Catatan Demokrasi pemirsa.